Sekarang pertanyaannya, kita tanya sama FMI nanti. Kira-kira sudah membuat standarisasi jalur pendakian di gunung mana aja, terus jalur mana aja. Nanti saya mau izin sama teman-teman FMI untuk wawancara. Kira-kira fungsinya sebagai federasi itu sudah sejauh mana? Tadi ada yang saya lupa. Kira-kira menurut Mas bisa definisikan batasan-batasan pendaki zaman dulu itu karakternya seperti apa sih? Terus kalau pendaki sekarang seperti apa sih? Jadi ada timbul gap. Ya kalau pendaki zaman dulu itu contohnya ke aktivitas pendakian aja ya. Mereka itu selalu mencari ilmu dulu ke senior-senior, ya kan? Terus tergabung dalam sebuah organisasi pecinta alam dulu, ya kan? Zaman dulu. Terus kemudian pendaki zaman dulu juga tidak langsung mendaki gunung yang tinggi, gitu kan? Oh iya. Ya. Itu karakter pendaki zaman bertahap. Ya, bertahap seperti itu, harus bertahap gitu kan. Ada proses. Kalau pendaki zaman sekarang, kalau saya melihat sih, mereka itu tidak harus tergabung dalam sebuah organisasi, organisasi pecinta alam maksudnya, kan ada komunitas, ya kan. Terus kemudian mereka juga tidak harus ahli atau dapat ilmu, gitu kan. Karena semua bisa karena semua itu akses itu bisa dipermudah semuanya, ya kan. Wawasan dan lain segala macam. Tinggal browsing. Iya, tinggal browsing dan lain segala macam. Ya, saya rasa itu yang sangat berbeda banget, yang mencolok itu kelihatannya di sini. Ya, berarti kalau menurut saya memang agak beda sih ya. Iya. Ya, setiap zaman beda ya. Kira-kira ada nggak? Misalkan dari perbedaan itu akan menggumpal menjadi apa ya? Bola es itu kira-kira mungkin ya? Ya bisa mungkin ya, mungkin gitu. Makanya kan saya sendiri sangat berharap gitu kan, pendaki-pendaki zaman dulu yang bisa dibilang ilmunya itu sudah luar biasa. Itu untuk benar-benar di sharing kepada teman-teman junior. Kita dengan cara apapun itu ya, sangat penting gitu, sangat penting. Dan bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan pendaki zaman sekarang. Komunikasi itu sangat penting sekali gitu kan. Sangat penting sekali. Perlu ada forum lah istilahnya. Forum. Bisa forum, ya kan, bisa komunikasi lewat media sosial, kedekatan kita dengan mungkin media sosial. Media sosial karena zaman sekarang media sosial. Itu sangat penting. Gitu kan. Karena dengan komunikasi yang baik, saya yakin pendaki zaman sekarang pun sangat penting untuk menggali atau mencari ilmu itu pada senior-senior. Jadi mungkin istilahnya gitu. Yang tua sebenarnya mau mengayomi, iya. Cuman enggak, karena merasa tua. Harusnya yang bisa didatangi dulu, iya. Nah, terus yang muda mau mendatangi, cuman khawatir tidak dianggap, karena harus siapa sih, kan? Lo kemarin mau tahu lo, gitulah, istilahnya gitu. Ya mungkin dari situasi sebenarnya saya nggak pikiran. Apa itu bukan gap itu? Iya, benar sih. Iya kan? Sebenarnya saya nggak pikiran itu. Cuman setelah kita bicarakan ini, kita diskusiin, iya juga ya. Iya kan? Cuman mudah-mudahan ini nggak menjadi liar ya. Iya. Liar. Justru ini menjadi momentum kita untuk saling berbagi, saling membangun komunikasi di medsos khususnya, ya. Karena kan intensitas yang muda itu di medsos sangat kencang. Betul. Kira apa lagi yang mau disampaikan? Ya, terkait itu ya
kami sangat-sangat berharap sih kepada pendaki-pendaki senior yang punya lobby-lobby ke tingkat pengelola kawasan dan segala macam yang luar biasa, karena tempat bermain kita, tempat mendaki kita itu kan rata-rata dikelola oleh pemerintah kan. Iya. Maka di situ harus ada sebuah sistem, ya kan, sebuah sistem untuk memfilter, gitu kan, memfilter pendaki-pendaki yang sekarang, gitu kan, ya kan, itu untuk mengurangi sebuah resiko. Mengurangi, bukan menghilangkan, karena resiko siapapun bisa terjadi, pendaki senior pun pasti bisa terjadi. Ini kalau begini, enaknya ini lanjut ke tema kedua. Kalau menurut saya game itu kita anggap clear, Mas. Oke, kita anggap clear, tapi ada rangkaiannya sama yang baru saya bilang. Betul. Sama Cari tadi bilang, dan itu saya kepikiran bicara wadah yang untuk siapa wadah non pemerintah yang berhak untuk menilai sebuah kawasan itu harus standar seperti ini, gitu kira-kira. Ya, boleh. Ya, misalnya contohnya Gunung Semeru gitu kan, Gunung Semeru. Menurut saya pribadi, wah ini jalur ini standar nih. Gitu kan. Cuman kan saya nggak berhak menilai itu kan, karena saya bukan siapa-siapa, nggak punya kompetensi. Kira-kira kalau ngobrol ini temanya apa ya? Ya, ini apa? Temanya ya membangun sebuah sistem untuk mengurangi sebuah resiko. Itu bukan apa istilahnya tadi? Itu bukan wewenang pemerintah, tugas pemerintah. Ya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dong. Harus ada yang lebih. Betul. Oke, sobat explore. Ini kayaknya ada yang menarik nih. Yang tadi tentang game tadi ya kita mudah-mudahan tidak menggumpal ya. Clear lah. Nanti kalau kita ketemu di jalan mendaki kita saling berpelukan lagi boleh. Bukan. Mudah-mudahan itu nggak menjadi sebuah masalah besar. Sekarang ada tema yang menarik nih sobat explore tentang pengelolaan, sistem pengelolaan jalur pendakian yang memiliki standar. Kurang lebih gitu ya? Ya, boleh dibilang seperti itu. Pertanyaan pertama mungkin standarnya standar siapa? Terus siapa yang menstandarkan? Terus apa istilahnya, korelasi dari hasil penstandaran itu manfaatnya apa nih untuk pendaki-pendaki? Kalau lagi ini tadi yang terbersih sama saya kira-kira itu sih cari kira-kira ya. Jadi pemerintah karena dia mengelola kawasan ya sudah diamanatkan oleh undang-undang mengelola sebuah kawasan, entah itu kawasan konservasi, entah itu kawasan taburan, entah itu kawasan petani dan segala macam. Kita tidak mau cagar alam, karena cagar alam juga tidak boleh dieksplor kan gitu kan. Jadi yang punya kewenangan secara undang-undang untuk menjaga sebuah kawasan, mengatur sebuah kawasan sebenarnya adalah Taman Nasional, gitu kan. Atau Taman Nasional atau pihak OPT-OPT terkait dengan kemungkinan apa yang tadi. Mereka kan tidak bisa berjalan sendiri, ya kan, tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan standar pendakian misalkan. Apakah orang-orang Taman Nasional itu paham tentang prosedur pendakian misalkan? Iya, karena mereka orang konservatif gitu kan? Iya, mereka cuma ASN. Iya. Di bidang konservasi, ya kan gitu. Makanya kan juga mereka pada dulunya pendaki-pendaki juga mungkin. Wah, belum tentu juga ya, karena urusan ASN itu tadi atau pegawai dari sebuah UPT, mereka akan terintervensi oleh pimpinannya gitu kan, oleh pimpinannya. Mereka kan nggak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia ahli tentang konservasi. Kalau sudah pimpinannya nggak suka terhadap apa yang dia lakukan, ya kan, dia nggak bisa terjadi itu gitu. Makanya kan harus ada pihak di luar pemerintah yang punya kompetensi ya terhadap standar pendakian misalkan, terhadap aktivitas mendaki gunung,
terus kemudian terhadap terkait dengan insiden, langkah apa yang harus dilakukan dan lain segala macam. Itu Kalau menurut Cahyo itu organisasi pecinta alam relevan nggak? Atau organisasi asosiasi ya? Ya bisa dibilang yang istilahnya kalau menurut saya sih semacam federasi atau asosiasi gitu. FMI. Wah, saya kurang paham itu. Kalau saya orang kampung, jadi saya nggak tahu sama sekali kalau ada federasi yang saya coba izin ya, FMI saya tarik ya. Ini kita coba ngobrol informal, bicara tadi sistem standar ya, sistem pendakian. Saya juga kurang paham tentang FMI. Cuman ada beberapa kawan di FMI, saya punya beberapa kawan. Kalau menurut Mas, FMI lebih relevan FMI atau organisasi alam atau gimana untuk menilai sebuah jalur pendakian itu standar atau tidak? Saya sedikit mendengar sih kata-kata FMI itu, karena beberapa tahun yang lalu juga ada semacam kerjasama dengan Kementerian Taka ya terkait dengan SNI, Standar Nasional Indonesia tentang pendakian gunung gitu kan. Saya nggak tahu detailnya seperti apa gitu kan. Dan yang sampai saat ini pun itu masih belum kalau menurut saya sih masih belum berjalan dengan baik ya. FMI? Bukan FMI ya, hasil kerjasama SNI itu tadi gitu kan. Karena sudah mengerucut jadi SNI kan. Nah, makanya aplikasi ini ke lapangan itu seperti apa? Dia kerjasama pihak Taman Nasional Semeru? Bukan kita. Jadi pihak dari kementerian, entah itu di KSDAE dengan FMI ini, gitu kan. Oh, mereka pernah buat kerjasama? Buat kerjasama untuk membuat standar. Oh, berarti ya FMI yang ya, lebih relevan. Itu membuat standar. Tapi aplikasi di lapangan ini seperti apa, gitu kan? Karena kami pun kami pun di tingkat UPT ya, di tingkat UPT Taman Nasional itu bekerjasama dengan kami selaku relawan lokal ya, menyusun sebuah regulasi, sebuah SOP pendakian yang sesuai dengan karakter daerah kami sendiri gitu kan. Gitu. Jadi kami dulu tidak pernah berpikir ada SNI ini gitu kan, karena SNI juga saya rasa sekitar 2018 2019 lah itu objek penelitiannya, objek sampel tentunya itu di Semeru. Bukan, enggak. Saya dengar sih hanya selentingan aja katanya di Gunung Cermai sama di Gunung Gede. Oh gitu. Ya. Jadi Dirjen KSDAE bekerjasama dengan FMI membuat program standarisasi jalur pendakian. Ya, bukan jalur pendakian. Jadi nggak tahu saya ke jalur pendakiannya atau pengelola base camp-nya, ya kan, atau pendakinya sendiri yang distandarkan itu masih belum jelas. Karena masih sampai saat ini pun masih belum ada sosialisasi yang masif gitu. Oke, kita kembali lagi Mas. Kita kembali tadi bicara sistem jalur pendakian, standar sistem pendakian gitu. Ada sedikit korelasi nih misalnya. Kalau boleh ngasih opini, saya boleh ngasih opini secara pribadi. Memang kalau menurut saya pribadi, untuk siapa yang berhak menilai jalur pendakian itu kalau standar seperti ini memang asosiasi. Ya, contohnya sekarang yang ada kan FMI ya asosiasi atau federasi ya. Karena itu bisa dibilang kedekatannya di tingkat pusat ya. Kita yang di daerah ini sebenarnya hanya menerima sosialisasi aja gitu. Kalau menurut saya bukan masalah itunya, cuma masalah tupoksi. Iya. Yang saya dengar itu FMI memang tupoksinya itu kayak semacam screening jalur pendakian. Wah ini sudah standar nih, base camp ini jalurnya sudah standar gitu. Cuman saya belum pernah sih melihat, maksudnya belum pernah mengobservasi hasil dari standarisasi FMI. Mungkin saya nggak diajak atau saya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau menurut Mas sepakat ya? Cahyo sepakat ya? Mas Polo Cahyo sepakat ya? Kalau misalkan bahwa siapa yang berwenang di luar pemerintah itu umumnya yang pas itu asosiasi atau federasi yang sudah bekerja sama secara legalitasnya ya. Dengan misalkan Kementerian Lembaga yang menaungi beberapa taman nasional
dan beberapa BKSDA. Sekarang pertanyaannya, kita tanya sama FMI nanti, kira-kira sudah membuat standarisasi jalur pendakian di gunung mana aja, terus jalur mana aja. Nanti saya mau izin sama teman-teman FMI untuk wawancara, kira-kira apa fungsinya sebagai federasi itu sudah sejauh mana. Nanti kita coba bantu publish dengan tayangan seperti ini. Saya pribadi sih memang kurang mengetahui track record dari FMI itu. Tapi ada beberapa teman di FMI memang, cuma saya kurang banyak tanya kan. Cuman dari pertanyaan Mas ini, saya jadi ingat nih jalur pendakian itu harus ada standarnya, gitu kan? Karena yang tadi yang tema pertama tadi kita bahas, bahwa pendaki Jawa Suara itu cukup masif ya. Dan itu kan mesti ada penanganan, mitigasinya, harus ada standar-standarnya. Ketika kita sepakat, FMI adalah wadah di luar pemerintah yang berhak untuk men-screening uji kelayakan sebuah jalur pendakian. Berarti kan teman-teman basecamp harus rela, harus mensupport, harus rela mendukung jalurnya itu dinilai. Kira-kira mungkin nggak gitu? Ya makanya kan kawasan itu kan siapa dulu yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola sebuah kawasan itu. Misalkan Taman Nasional, BKSDA, Perhutani dan segala macam. Terus kemudian ada komunitas yang punya ataupun federasi, asosiasi, paguyuban yang punya kompetensi terkait dengan aktivitas pendakian itu tadi, mountaineering itu tadi kan itu, ya kan? Nah, terus kemudian baru dengan masyarakat nanti juga berdiskusi gitu kan. Masyarakat juga bagian dari itu juga. Bagaimana masyarakat, terus kemudian sebuah federasi ataupun asosiasi yang mitranya dari pemerintah misalkan, yang sudah dianggap oleh pemerintah, ya ini layak nih untuk membuat sebuah sertifikasi jalur misalkan, ya kan? Itu harus bersinergi gitu kan. Tidak bisa serta-merta asosiasi ataupun federasi ujung-ujung datang terus kemudian, wah ini nggak sesuai standar nih. Nggak bisa gitu. Nggak bisa begitu. Harus ada proses. Iya, harus ada sinergitas itu tadi. Masyarakat juga punya hak dong. Karena dia itu wilayah dia. Kalau misalkan jalur itu misalkan nanti akan menimbulkan sebuah bencana misalkan, masyarakat jadi apa? Ya masyarakat juga harus dilibatkan juga dalam hal proses standarisasi terkait dengan jalur pendakian. Soalnya ini Sobat Explore, dunia pendakian zaman sekarang itu agak masif ya, di semua gunung-gunung itu agak masif. Intensitas teman-teman pendaki itu cukup banyak, khususnya pasca COVID ya, itu cukup banyak. Dampaknya itu untuk mengantisipasi dampak kecelakaan itu berarti harus ada upaya-upaya mitigasi. Salah satunya itu. Makanya kita membahas ini, itu salah satu upaya. Kira-kira sebuah jalur pendakian itu harus standar agar bisa mengurangi dampak kecelakaan. Betul. Sekarang pertanyaan itu tadi, siapa yang berwenang itu kan? Nah makanya kan kalau saya bilang kan pendaki zaman dulu ya, kita kalau korelasi dari tadi kan FMI itu juga kebanyakan tuh pendaki zaman dulu. Ini harus bersikap nih terhadap aktivitas pendakian yang semakin masif ini, kan gitu. Karena insiden-insiden juga semakin meningkat, kerusakan ekosistem yang ada di kawasan juga semakin meningkat. Misalkan sampah, ya kan, terus kemudian insiden-insiden baik itu yang meninggal ataupun yang sakit-sakit terhadap ketinggian dan segala macam itu juga harus disikapi. Jangan sampai kita tinggal diam aja gitu kan. Ini untuk intermezzo aja buat teman-teman yang nggak tahu FMI itu apa. Sobat Explore, FMI itu Federasi Mountaineering Indonesia. Kalau yang
Boleh tahu tolong komen di bawah ya. Kira-kira respon apa, pernah nggak berinteraksi dengan teman-teman FM? Selain FM kira-kira ada yang lebih ini terus yang lebih relevan? Ya kalau saya sih tidak asosiasi, tidak harus banyak federasi atau asosiasi yang berkecimpung ini. Saya rasa harus ada satu aja federasi ataupun asosiasi yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah ya, dalam hal ini pengelola, entah itu Kementerian LHK dan segala macam, untuk merumuskan SNI dan kemudian diaplikasikan sesuai dengan karakter yang ada di UPT atau di tingkat bawah, gitu kan. Jadi kalau menurut Sepengetahuan Cahyo ini, jalur-jalur gerak ekonomi Indonesia itu belum ada yang ber-SNI atau memiliki standar nasional, belum ada ya? Saya belum tahu masalah itu, karena itu kan kembali lagi itu tugas siapa gitu kan? Oh, iya. Gitu kan? Ya, terus kemudian yang mencatat itu siapa gitu kan? Menurut Sobat Express itu sama. Gitu. Ya oke. Ini mungkin bisa menjadi catatan buat kami. Nanti kita coba beraudiensi sama teman-teman FMI. Kira-kira punya masukan lebih kira-kira tentang ini. Karena latar belakangnya itu tadi, pendakian gunung itu sekarang ini agak meningkat volumenya. Khawatir terjadi kecelakaan. Karena menurut pandangan Cahyo itu banyak pendaki muda itu kurang ilmu ya. Wawasan sih oke, ilmunya kurang. Betul. Dan mohon maaf ada sedikit saya potong gitu kan. Karena di beberapa gunung juga saya sekarang lagi nge-training untuk menggampangkan sebuah nama ya kan. Nama entah itu nama brand order segala macam, tapi tidak diimbangi dengan membangun sebuah sistem itu tadi. Sistem pendakian itu ya itu sebenarnya itu kan lebih ke arah yaitu menguatkan nama itu ya, nama itu gini, maksud Cahyo gini ya, kira-kira gini maksud Cahyo, bahwa pihak-pihak brand itu, produsen itu secara moral mempunyai tanggung jawab juga harusnya. Ya harusnya juga. Harusnya juga kan ini kalau saya mengamati sih brand Eger, Concealer, ya apapun itu pokoknya yang bermain di outdoor ya, outdoor activity mereka di aktivitas ini harusnya ada tanggung jawab sosial juga kan? Harus ada. Dan itu karena kalau aktivitas pendakian nanti ditutup misalkan, mereka mau jualan ke siapa? Kan gitu. Iya. Apakah ya oke lah orang-orang kantoran, tapi kan tidak digunakan untuk aktivitas pendakian. Iya. Kan gitu. Nah, terus kemudian mereka juga meraih keuntungan. Nah, keuntungan ini diarahkan kemana? Berarti PR ini tugas bersama ya? Iya, tugas bersama. Pemerintah, asosiasi, produsen, masyarakat lokal, sama yang ahli khususnya yang senior ya? Iya. Itu harapannya itu di situ. Jadi agar melahirkan satu jalur pendakian yang SNI, ya, standar nasional. Betul. Jadi apalagi ketika nanti yang datang itu pendaki-pendaki dari asing gitu kan. Iya. Wah ini jalur pendakian itu seperti ini. Iya juga sih. Tapi kita target utamanya untuk meminimalisir angka kecelakaan di situ. Oke, Cahyo, mungkin sementara saya dari dua tema itu saya menilai itu menjadi sebuah rangkaian yang menarik. Nanti kita coba review lagi. Kira-kira sebelum kita closing tadi ada yang disampaikan ya, yang ditambahin ya? Ada tema tadi. Terutama ke ya ini kritisi kepada pemerintah dalam hal ini. Oh, pemerintah? Iya. Berani. Dalam hal ini selama ini yang kita lihat di tagline segala macam, ayo ke Taman Nasional. Itu pihak Taman Nasional? Iya, kayak jargon itu? Itu kan urutannya kan dari atas juga, dari KSDAE atau segala macam lah di Kementerian yang ada. Sekarang lagi ramai mereka ayo ke Taman Nasional. Apakah sudah benar-benar dipersiapkan sistem itu tadi? Sama aja lah. Ya kan?